sekarang mama ya yang kesini ya. Yuk, yuk. Let's go. Museum Kota Lama Semarang. Masih edisi Bolang di Kota Semarang, teman-teman. Tapi kakak sama Aden nggak ikut, teman-teman. Jangan rame-rame, nanti ketahuan adik Alden sama kakak Fanya. Oke, kita spill satu-satu ya teman-teman. Museum Kota Lama. Yang pertama, kita mau naik di atas genteng. Tapi bukan genteng juga sih. Ini atas museum ya guys. Ini atas Museum Kota Lama nih. Kita bisa lihat tuh sekeliling-sekeliling tuh. Panas tapi panas. Yuk, kita turun. Nah, ini penampakan Museum Kota Lama, teman-teman. Ada monumen tugunya juga. Mama lagi ngapain tuh? Lihat apaan ya? Oh, Mama lihat harga tiket masuknya sama jadwal sesi masuk ke Museum Kota Lama. Banyak banget jadwal sesinya, sampai 12. Kita lepas sandal dulu di sini. Oke, kita ke museum, guys. Ruangan pertama kali ini menceritakan sejarah awal Kota Semarang. Begitupun Kota Semarang yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan itu di pusat Pulau Jawa dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. Jadi depan pengunjung sekalian ini adalah visualisasi dari Sungai Semarang. Jadi Sungai Semarang ini merupakan sungai besar yang menjadi satu-satunya jalur akses transportasi bagi masyarakat setempat dan juga pedagang-pedagang asing yang sedang memasuki kawasan Kota Semarang. Jadi sekitar tahun 1820, Kota Semarang ini menjadi pelabuhan yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Pada waktu itu sudah tingkat internasional terbesar nomor 2 setelah kota Batavia atau Jakarta sepulau Jawa. Dan kemudian di atas bukit sekalian ini ada jembatan. Jadi jembatannya bernama Jembatan Birong. Sekarang masih ada, terletak di titik 0 km Kota Semarang. Jembatan Birong ini memiliki fun fact menarik di mana kata Birong itu berasal dari bahasa Belanda yaitu blok yang artinya jembatan. Namun karena pada waktu itu masyarakat setempat susah dalam melafalkan kata blok sehingga Ruang pertama selesai, lanjut ke ruang kedua. Tapi kok gelap banget ya? Ruangan apa ya ini? pengunjung sekalian, ini adalah ruang imaginasi kami. Ini semua akan menjadi layar di mana nanti akan muncul beberapa visualisasi yang menggambarkan sejarah terbentuknya Kota Semarang. Saat ini pengunjung diberikan kesempatan untuk berfoto-foto terlebih dahulu sampai berhenti di gambar lautan, baru mulai saya bercerita lagi. Nanti pengunjung kalau mau berdiri mau foto-foto bebas saja, silakan. Nanti saya buat setelah gambar lautan bisa kembali ke posisi semula. Ternyata ruangan 3 dimensi, teman-teman. Ruangan ini menceritakan perjalanan sejarah Kota Semarang yang melibatkan Kerajaan Demak, Mataram hingga masuknya kolonial Belanda. Jadi pada waktu itu Semarang memang dulunya masih
pulau-pulau kecil di sekitarnya dan sampai ke daerah Simongan. Jadi pada abad ke-15 Samarang cenderung pernah melakukan kapalnya di dekat Simongan dan pada akhirnya membangun sebuah rumah penduduk berupa kelenteng, yaitu kelenteng Sampokong. Nah, slide ini adalah gambaran dari lama-lama. Jadi pada waktu itu Semarang lama-kelamaan juga menjadi daratan karena terjadi proses sedimentasi, sehingga memang lama-kelamaan tanahnya itu memadat menjadi tanah jenis aluvial. Dan di sini ada sebuah kampung kecil namanya adalah Pramuka, sekarang masih ada bersama Bermuka sekarang. Jadi Pramuka ini dulunya adalah bagian dari sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Demak, sehingga Raja Demak mengutus Ki Ageng Padanarang I untuk mengelola wilayah ini. Kerajaan Demak itu jatuh ke Kerajaan Mataram juga. Jadi memang pada waktu itu apa itu Pak? Ancaman Justri Simongan. Ancaman Justri Simongan ditemukan oleh seorang petani di wilayah Kelurahan Ngeplak, Simongan, Kecamatan Sumatera. Ya baik, jadi pengunjung sekalian, untuk area ini memang timeline dari lini masa yang menceritakan sejarah kota Semarang dari masa Oke, berlanjut ke perjalanan ke ruangan ketiga yang berisi timeline sejarah kolonial VOC di Semarang. Pada sesi ini dijelaskan VOC mengembangkan kereta teman-teman dan menjadi pembahasan utama dari museum ini. Ini tentang apa? Ini tentang peran etnis Cina Jepang. Ada yang namanya fragmen keramik ditemukan masa-masa dinasti Ming. Dinasti Ming itu, dinasti Qing. Qing itu abad ke-19 ke 20. Jadi ini contoh-contoh peninggalan fragmennya keramik untuk makan dan peralatan hidup. Nah, pada sisi akhir itu tuh terdapat yang ada di bawah kaca, yang dilindungin kaca. Nah, di bagian bawah itu ternyata diperlihatkan bekas ganggang kapal yang terletak di bawah museum dan dilindungin kaca. Apa ini? Hah? Sambuan kereta buat cuci. Nah, pada tahun 2018, Bundaran Dugaan ini akan dilakukan
Selesai sudah kita di pintu keluar teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih penasaran nih, ceritanya apa aja ya tadi di Kota Semarang di museumnya, cek aja langsung di barcode yang ada di video kita. Langsung di scan ya teman-teman ya, pakai handphone ya. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Dadah.